Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang Pendeta Arom udah masuk Islam. Beliau udah jadi mualaf. Ya. Rob. PTA Arom Mu'alaf. Kayaknya nama Arom ini lagi sering diperbincangkan ini ya. Mu'alaf katanya. Aku sering dengar nama ini nih. Lagi naik daun kayaknya nama ini belakangan ini ya. Coba sampaikan dulu sama PTA Arom ini. Kapan-kapan bolehlah jadwalkan diskusi dengan saya. Diskusi dua arah tapi loh. Dua arah. Silakan bertanya tentang iman kekristenan dan saya akan bertanya tentang imanmu. Tolong sampaikan ini kepada PTA Arom Mu'alaf ini ya. Semua menghujat Arom. Kurang ajar memang. Untuk itu Arom, kalian kasih tahu sama dia ya. Sekali lagi saya ulang, tidak masuk nominasi untuk diajak debat. Saya pikir tadi pintar, ternyata enggak. Karena mantan Kristen, pintar kali. Kan gitu bang. Ternyata kucluknya ampun auzubillah. Terus, sekelas pendeta Arom. Ya, kependetaan dan juga belajar Kristen. Artinya dia belajar. Dan setelah dia belajar, dia temukan kebenarannya di Islam. Kadang seperti itu guys. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Itu hanya settingan oleh umat-umat asosiasi pengemis itu. Api-api itu kan ngemis-ngemis biar bisa dapat yang namanya info-info. Masya Allah teman-teman sekalian. Kemu'alafan yang paling membanggakan bagi mantan pendeta muda Arom yang pernah dicanangkan menjadi C6 untuk merusak Islam dari dalam. Akan tetapi pertaubatannya kini dihinakan oleh yang pernah seagama dengannya, yang berpaham Tritunggal sama dengannya. Na'udzubillah. Bagaimana perasaan kalian? Arom. Nah ini yang paling asik kita kalau menonton perkembangan daripada Pak Arom ya teman-teman pastinya. Karena beliau seorang yang saat menjadi pendeta ini ngeyel banget. Tiba-tiba jadi mu'alaf, jadi orang garda terdepan. Dan setelah beliau muncul, pengetahuannya terhadap Islam ternyata banyak juga. Nah ini kita bikin penasaran kan? Minta uang 10 juta. 3 kali. Ngomongnya ke siapa? Kepadamu? Nggak pernah ke saya ngomong. Langkah yang ditempuh setelah kemu'alafan pendeta Arom ternyata tidak mudah. Begitu banyak fitnahan yang muncul terhadap pendeta Arom. Dan ini kita akan menyaksikan bagaimana Ibu Karyana yang pernah duduk sebangku berdebat bersama Arom dan menjadi partner dalam debat untuk membantai apologet muslim. Namun hari ini dia menyerang balik Arom dengan segala fitnah yang tanpa pembuktian. Teman-teman. Astagfirullahaladzim. Dalam nama Yesus Tuhan, buka pintu hati. Bang, saya tanya bang, abang pernah betul-betul menjadi pengikut Yesus sejati? Jangan-jangan abang ikut-ikutan, Yes. pernah terima Yesus lahir baru? Yes. Pernah. Siapa yang pimpin abang terima Yesus lahir baru? Siapa yang pimpin saya menerima Yesus lahir baru? Iya. Apa pertanyaanmu pun anehnya. Iya, artinya kan aku ingin tahu konfirmasi bahwa abang betul-betul sudah masuk tahapan pertobatan sejati sehingga melengkapi diri dengan sekolah teologi. Karena ketika Bang, orang saya sekolah disekolahkan, teologi Bang. ada Roh Saya Kudus, dia disekolahkan, akan belajar Bang. dengan benar. Saya disekolahkan, Apa? Bang. Saya disekolahkan sama mereka. Ya, tapi abang sudah pernah terima Yesus sungguh-sungguh belum? Abang sudah bertobat belum sungguh-sungguh? Nanti masih di pelataran. Iya, Masya Allah. Oke, mungkin bagusnya kita prosesi syahadat lagi untuk sebagai bukti supaya nanti nggak di-framing lagi kalau beliau ini berpura-pura dan seterusnya. Kita syahadat ya. Ya, boleh. Oke, baik. Simbol tauhid, satu tangan. Oke. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah
ala ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Ya, saya sendiri yang mimpin syahadat. Ini pembuktian bahwa beliau sungguh-sungguh masuk Islam, tidak berpura-pura atau ada tendensi lain selain daripada yakin tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Masya Allah. Saya ulangi lagi narasi saya yang di awal. Setelah ini kalian yang nonton, Oten yang nonton atau penghujat Nabi Muhammad yang nonton, ini akun saya, Arom 01, akun yang kedua. Akun Arom yang pertama, yang paling pertama itu akun saya sering live. Kalau kalian ada ingin diskusi tentang Nabi Muhammad, bisa langsung naik ke saya, khusus buat penghujat, silakan hadapi saya. Saya ambil tantangan kalian. Masya Allah, luar biasa, Allahu Akbar. Saya yang bertanda tangan di bawah ini atas nama El Fajar atau Arom, alamat Tomang Raya, Jakarta Barat. Akun TikToknya Arom 01 dan Arom. Baca namanya lengkap. El Fajar Waskita Wijaya. Diulang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini El Fajar Waskita Wijaya atau Arom. Akun TikTok Arom 01 dan Arom. Dengan ini menyatakan akan meminta maaf kepada seluruh umat Islam dan Kristen yang dirugikan. Minta maaf kepada Yayasan API dan Garda Mu'alaf Indonesia atas apa yang dilakukan. Bersedia mengembalikan seluruh dana yang telah diterima paling lama 30 hari semenjak tanggal surat hari ini. Semua poin di atas siap disampaikan melalui video. Siap dituntut secara hukum dan pidana jika tidak melakukan poin-poin di atas. Tidak akan melakukan penuntutan hukum atau apapun terhadap video klarifikasi yang dipublis oleh Kodondi dan Yayasan API. Saya tidak terlibat dan menjadi anggota atau berkecimpung dalam yayasan keagamaan manapun. Surat pernyataan ini saya buat secara sadar tanpa paksaan siapapun atau pihak manapun. Apabila saya melanggar dari pernyataan ini poin-poin yang sudah disebutkan di atas, maka saya siap dilaporkan ke pihak yang berwajib. Jakarta 6 Maret 2026. Jadi kalau ini sudah bukan dugaan lagi, tapi ini sudah terverifikasi bahwa yang disebut dengan Arom itu ternyata dia bukan pendeta yang lulusan S2 Islamologi di sebuah STT. Jadi kemarin saya dan Bang Jibril sama Bang Moto sama Julius sudah bertemu dengan beliau, dan beliau datang ketemu dengan kita diantar oleh atasan langsungnya. Atasan langsungnya ini adalah atasan dia yang bekerja di sebuah instansi keuangan. Saya nggak boleh sebutin nama instansinya. Karena atasannya langsung ini yang memberi informasi ke saya bahwa orang ini namanya bukan Arom. Menurut KTP-nya Arom, ternyata namanya dia adalah, sebentar ya, saya takut salah baca, saya bacain aja nih nama di KTP-nya. KTP-nya bernama El Fajar Waskita Wijaya. Di KTP-nya dia, ini tertulis agamanya Islam. Jadi kemarin waktu kita temuin beliau, kita tabayun kepada beliau, ya. Karena beliau disyahadatkan oleh Bang Suma, saya merasa perlu bahwa ini kita harus ketemu dengan orang ini. Karena kalau ini orang di belakangnya sudah ada kedustaan, berarti ketika dia minta disyahadatkan oleh Bang Suma, ini berarti ada sesuatu, ada standar operation prosedur yang dilewati, ya, atau tidak ditempuh oleh Bang Suma. Dalam hal ini kan Bang Suma kan mewakili API kan. Karena Bang Suma mensyahadatkan dan tanpa Bang Suma melihat KTP-nya dia, jadi ini adalah sebuah kesalahan prosedur yang harus kita perbaiki di masa datang.
Jadi Bang Suma Siap. juga jangan mudah menerima orang yang mau bersahadat tanpa memperlihatkan KTP-nya. Ini hanya sebagai langkah preventif supaya kita tidak dikerjain orang. Oke. Karena dia juga podcast di channel saya yang nonton kurang lebih 850.000 dan sudah banyak channel-channel yang meng-re-upload. Jadi ini sudah merupakan sebuah tamparan sebenarnya buat kita ya, bahwa Yayasan Garda Mualaf Indonesia dan Yayasan API itu bisa dituduh atau bisa diduga membuat konten-konten settingan. Nah, ya ini yang kita tidak mau. Ketika ditanya, kamu benar pendeta? Dia bilang bukan. Kenapa kamu ngaku pendeta? Ngakunya dia dia mengaku bahwa dia disebut-sebut atau dianggap sebagai pendeta oleh pendebat Islam di TikTok. Oke, di TikTok. Saya nggak perlu sebutin namanya lah. Nah, terus setelah itu saya tanya, setelah kamu disebut-sebut pendeta oleh pendebat Islam di TikTok, kenapa kamu datang ke saya, tetap mengaku sebagai pendeta lulusan S2 Islamologi di sebuah STT? Dia nggak bisa jawab. Dia nggak mau jawab. Artinya dia memang sudah menerima sebutan orang sebagai pendeta. Bahkan dia akhirnya jadi meneruskan sebutan itu menjadi seolah-olah dia adalah seorang pendeta. Oke. Terus dia mengaku bahwa semenjak 2024 dia sudah ikut kebaktian di gereja karena dia punya calon orang Kristen. Oke. Gerejanya yang dia datengin namanya ngakunya gereja NDC di Central Park, Jakarta Barat. Terus kemudian dia juga pernah katanya ke gereja HKBP di tempat gereja calonnya. Terus katanya dia juga pernah ikut acara Natal yang di Tiberias, katanya gabungan dari beberapa gereja. Jadi akhirnya saya tanya, tujuan kamu apa? Ngaku sebagai pendeta, datang podcast ke tempat saya, akhirnya disadarkan sama Bang Suma. Tujuan kamu apa? Alasannya dia, katanya, karena dia sudah sering ke gereja, dia sudah mendengar pengajaran gereja, terus akhirnya dia bilang katanya kok, dia melihat di TikTok kok, umat Islam atau pendebat Islam itu memberikan narasi-narasi yang berbeda jauh dengan apa yang dia dengar di gereja. Dari situ katanya dia jadi punya niatan untuk membela Kristen katanya. Terus saya tanya, kalau gitu kamu udah murtad? Awalnya bilang enggak, tapi belakangan baru dia ngaku bahwa dia murtad. Saya tanya, kamu sudah nyembah Yesus sebagai Tuhan belum? Katanya sudah. Ya sudah, kalau sudah begitu kamu udah murtad. Gitu. Murtad, betul. Dia masuk kerja di instansi keuangan itu menggunakan KTP yang di KTP-nya itu Islam. Dia mengaku kepada perusahaan itu juga mengakunya sebagai Islam. Terus setelah dia bersahadat, akhirnya kan dia jadi menerima beberapa keuntungan. Keuntungannya dalam hal materi. Dari saya juga ada beberapa, 2 kali ya. Saya kirim uang transport dan ibaratnya kafalah gitulah. Terus katanya dari orang lain juga ada, cuman nggak disebutin dari siapa-siapa dan jumlahnya berapa itu tidak disebutin. Tapi dari hasil pemeriksaannya rekening dana yang dia punya, yang meriksa itu Bang Jibril, dia bisa menerima dana di rekening dia itu ada yang 1 bulan dia terima sampai 12 juta di luar gaji loh ya. Nah, jadi kalau begitu kan ada unsur atau ada komponen bahwa dia menerima keuntungan dari tindakan dia. Betul. Nah, jadi akhirnya saya, Bang Jibril dan Bang Moto menegaskan kepada dia, kamu tujuannya apa begini? Kamu mau merusak ini, mau merusak nama baik 2 yayasan ini, Yayasan Garda Mualaf dan Yayasan API. Saya tanya begitu. Iya. Ya awalnya dia bilang enggak katanya, tapi kan dengan tindakan dia kan sudah jelas-jelas, jadi itu meninggalkan efek yang tidak baik kepada API dan juga kepada channel saya dan Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Kalau saja dia tidak disadarkan oleh Bang Suma, mungkin tidak sampai perlu begini gitu ya. Tapi karena dia sudah disadarkan oleh Bang Suma, penonton taunya dia udah masuk Islam. Ya. Gitu kan? Nah, sebelum disadarkan oleh Bang Suma, dia mengaku bersahadat di sebuah masjid dekat kantor dia. Kantor dia tuh adanya di area Pancoran. Tapi ternyata kemarin setelah kita desak, benar nggak kamu sahadat di masjid? Ternyata tidak. Jadi itu hanya cerita kosong dari dia. Akhirnya kita
minta pertanggungjawaban dari Arom. Pertanggungjawabannya apa? Pertanggungjawabannya adalah bahwa dia meminta maaf atas segala tindakan dia. Yang kedua, dia ingin mengembalikan nama baik Yayasan Garda Mualaf dan API. Yang ketiga, dia harus mengembalikan semua dana yang dia terima dalam jangka waktu 30 hari. Terus yang lainnya, salah satunya dia menyatakan bahwa dia membuat pernyataan itu dengan sepenuhnya atas kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Jadi ya, saya bilang dengan surat pernyataan dia itu bukan berarti kasus ini selesai, ya, karena masih ada masih ada poin yang harus dia selesaikan dalam waktu 30 hari. Jadi kita lihat aja dalam waktu 30 hari ini dia mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak, gitu ya. Kita masih punya itikat baik dengan memberikan waktu kurang lebih 30 hari untuk dia menyelesaikan apa yang harus dia pertanggungjawabkan. Okay? Kalau dia tidak mempertanggungjawabkan yang di surat pernyataan dia, saya nanti tinggal diskusi sama Bang Suma, gitu. Mau diapain ini orang, gitu, ya. Jadi ya kita tunggu aja. Sementara yang bisa saya laporkan kurang lebih seperti itu. Okay? Kita memang kemarin tidak langsung buat LP karena kita melihat ceritanya dia ini masih bisa dikatakan 50% kebenarannya gitulah. Jadi kita lihat aja nanti 30 hari bagaimana dia mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kalau dia memang punya itikat baik, ya kita lepaskan. Tapi kalau dia tidak punya itikat baik, baru kita laporkan. Gitu ya, Bang Zuma ya. Kaum muslimin, tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah malusan ceritakan ini. Madros. Kaum muslimin kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah memecah perawan istri-istrinya mereka perawan terus dapat perawan istri selesai dia perawan lagi. Yes. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sulit. Tolong baca dalam kitab Tamasya ke surga. Rasul berkata zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Sebab bagusnya ibu-ibu gak ikut dengan tim khusus bapak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengan ini khusus bapak-bapak. Gitu. Serius Pak. Bagusnya ibu-ibu nggak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak.